sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita sebuah kemenangan. Di tengah ketakutan, di tengah kebimbangan, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu memperhatikan dan mengerti setiap keberadaan kita. Itu sebabnya pagi hari ini
Bapak Ibu Saudara, kita kembali di dalam sebuah ibadah online. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau Allah yang selalu memberikan kemenangan di tengah keadaan yang saat ini terjadi di muka bumi. Ada banyak ketakutan, ada banyak kebimbangan, tapi kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, mari Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu, biar sebentar kebenaran firman Allah yang kami dengar, mengubah setiap kehidupan kami, bahwa Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang jangan takut, aku menyertai kamu. Nah saudara, mengapa kita mau belajar dari firman Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, supaya kita ini hidup tidak memiliki roh ketakutan. Nah saya mau ajak kita membuka di dalam Alkitab kita dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Bunyi firman Allah demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berbicara kepada bangsa Israel di tengah-tengah kondisi yang mereka alami, di tengah-tengah perbudakan yang sementara mereka hadapi. Umat Allah ini umat yang seringkali memberontak kepada Allah, seringkali mereka tidak lagi setia kepada Allah, bahkan mereka meninggalkan akan Tuhan. Itu sebabnya apa yang terjadi? Mereka ada di tengah-tengah di negeri Babel. Mereka sebagai budak, tetapi mereka berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka. Tapi lewat Nabi Yesaya, saudara, Yesaya menubuatkan 150 tahun sebelum saudara Koresi itu lahir. Firman Allah berbicara kepada bangsa Israel supaya mereka ini belajar setia kepada Allah. Yesaya menubuatkan nubuat itu pada saat tahun 559 sebelum Masehi. Nah, nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya umat Tuhan ini tetap setia, tetap percaya kepada Allah, supaya mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka sebagai orang-orang yang sudah dipilih sebagai keturunan Abraham, tetapi hidup mereka hidup di tengah-tengah perbudakan. Nah ini sangat saudara-saudara memprihatinkan sekali. Bukankah janji Allah ya dan amin? Tetapi bangsa pilihan Tuhan mengalami penderitaan yang bertubi-tubi datang dalam hidup mereka, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Sehingga pada saat mereka berseru kepada Allah, firman Allah berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Saudara, ketakutan itu seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Siapa orang yang tidak pernah merasa takut? Ketakutan pertama kali terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, di mana pada saat manusia jatuh di dalam dosa, disitulah muncul sebuah ketakutan. Insting daripada manusia pada waktu itu mulai hidup dalam ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena dosa sudah mulai merasuk di dalam hidup manusia. Itu sebabnya mereka lari daripada Allah. Mereka meninggalkan dan mereka tidak mau berjumpa dengan Tuhan karena sudah dosa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa inilah yang membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Nah, kata takut dalam bahasa Ibrani yare itu artinya keadaan yang menguasai pikiran masa lalu. Seringkali orang takut karena masa lalu belum diselesaikan. Bangsa Israel ini takut karena setiap waktu mereka melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan, mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, mereka sudah menyembah kepada berhala-berhala. Dan itu sebabnya ketakutan itu menghantui hidup mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata bimbang. Kata bimbang itu bahasa asli arti dikatakan sa'a. Sa'a itu artinya jangan gampang kecewa sama Tuhan. Orang yang bimbang biasanya gampang kecewa dengan Tuhan. Kalau pergumulannya tidak dijawab, mulai ada sebuah kebimbangan. Tuhan belum jawab, sudah ada kebimbangan. Apakah Tuhan mau jawab doaku? Apakah Tuhan mau tolong aku? Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan aku? Inilah kebimbangan yang seringkali dialami oleh setiap orang. Kata bimbang saat itu artinya hilangnya sebuah keyakinan. Orang sudah tidak lagi yakin kepada Allah. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena aku ini Allahmu. Saudara, Allah yang menyertai hidup kita, seringkali kita sudah kehilangan sebuah keyakinan. Kita sudah kehilangan, saudara-saudara, iman kita kepada Allah. Nah, kata sa'a yang ketiga artinya dikuasai oleh kecemasan. Siapa orang yang tidak pernah cemas? Nah, saya mau ajak pagi hari ini, firman Allah berbicara kepada kita, jangan takut, aku menyertaimu. Inilah janji daripada Allah kepada kita pagi hari ini. Bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, tapi bagi setiap kehidupan kita. Ketakutan, roh ketakutan itu banyak kali membunuh setiap manusia. Hari-hari ini berapa banyak orang yang kena COVID. Begitu banyak orang yang mengalami ketakutan. Begitu dokter berbicara kena COVID. Apa yang terjadi? Ketakutan. Kalau ketakutan itu mulai ada di dalam hidup manusia, itu insting manusia. Maka firman Allah berbicara kepada kita supaya kita ini jangan takut. Nah, berapa banyak orang yang mati karena ketakutan. Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak takut menghadapi keadaan apa yang terjadi di tengah-tengah, di depan kita, di lingkungan kita yang ada di bumi ini. Tuhan sudah berbicara kepada kita, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Orang yang takut artinya, saudara, dia tidak ada kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mengapa kita takut? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mengapa kita bimbang? Karena kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saudara pagi hari ini engkau menghadapi masalah apapun, kalau engkau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, ketakutan itu akan Tuhan ubah. Haleluya. Dan saudara, kita mau melihat yang pertama. Yang pertama, hidupi janji Tuhan dengan antusias. Nah, kenapa kita perlu menghidupi janji Allah dengan antusias? Karena kata antusias itu artinya kita harus bergairah. Kita dengar firman Allah itu harus punya gairah. Setiap kita baca firman Allah itu punya gairah. Sehingga saudara, penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau orang sudah tidak memiliki gairah, artinya saudara tinggal tunggu waktu. Nah, yang kedua, antusias itu artinya bersemangat. Kita harus memiliki semangat dengan Tuhan.
Kita harus memiliki semangat dengan firman Allah, hidupi janji Tuhan dengan antusias. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, kita diajar oleh Tuhan untuk tidak takut. Caranya, andalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Hari ini siapa yang kita andalkan? Kita mungkin berkata, aku masih punya posisi, aku masih punya deposit, aku masih punya uang banyak, aku masih punya fasilitas. Saudara, ketakutan itu bukan karena kita tidak memiliki semuanya itu. Ketakutan datang setiap waktu. Ada banyak orang kaya yang takut, ada banyak orang miskin yang takut, ada orang yang sakit, takut mati. Dan ada orang yang sehat, dia pun takut sakit. Nah, supaya kita tidak takut, mari andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini siapa yang kita andalkan? Apakah engkau mengandalkan karena kemampuanmu? Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak-bapak, saudara, hari ini mulai hidup takut dengan keadaan yang ada. Firman Allah berkata, janganlah takut, aku menyertaimu. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengajar kita, ketakutan akan membunuh hidup kita. Ketakutan akan membunuh semua potensi. Bahkan tidak sedikit orang yang imun tubuhnya mulai turun karena apa? Ketakutan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sakit, jangan takut. Tuhan ada bersama dengan hidupmu. Haleluya. Yang pertama, hidupi janji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, tidak ada keraguan, tidak boleh ada keraguan, sebab Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Yang kedua ini Tuhan katakan, saudara, tidak boleh takut, tidak boleh ragu, karena Tuhan beserta dengan kita. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-23, di sana dikatakan pada saat Musa menyuruh 12 pengintai untuk melihat, untuk mengamat-amati negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. 10 orang mereka mulai melihat masalah mereka. Mereka melihat orang-orang yang besar, orang yang tinggi-tinggi, orang raksasa-raksasa ada di tempat itu. Dan mereka berkata, kita ini seperti belalang, kita ini kecil. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa 10 orang ini tidak percaya kepada Allah? Ada sebuah keraguan karena masalah. Siapa manusia yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Tetapi keraguan-raguan itulah yang membunuh semua kekuatan yang ada dalam hidup kita. Firman Allah berkata, ketakutan itulah yang membuat 10 orang ini berkata. Saudara, perkataannya bukan perkataan yang membuat orang lain bergairah. Berita yang mereka bawa, berita yang membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Berita yang didengar oleh orang-orang Israel, berita yang tidak menyejukkan hati, berita yang membunuh semua potensi yang mereka alami, yang mereka miliki. Tapi di situ ada 2 orang yang membawa berita yang berbeda. Mereka berkata, sekalipun di Kanaan ada banyak raksasa, ada banyak orang-orang besar, tapi negeri itu Tuhan berikan kepada kita. Mengapa Yosua dan Kaleb bisa berkata demikian? Karena dia tidak pernah meragukan
penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak pernah ragu dengan penyertaan Tuhan, mulutnya penuh dengan berita yang positif. Mulutnya penuh membawa berita yang membuat orang lain bersuka cita, membuat orang lain memiliki harapan, membuat orang lain memiliki sebuah kerinduan untuk maju menghadapi setiap masalah. Banyak berita di dunia ini, banyak berita simpang siur. Tapi saudara, ada berita yang sangat otentik, berita yang membuat hidup kita damai, berita yang membuat kita kuat dalam segala keadaan, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Allah ada di dalam setiap hidup kita, kita akan selalu berbicara tentang positif. Semua masalah itu ada, tapi kita akan memiliki positive thinking. Semua sedang bekerja menghadapi masalah pandemik ini. Jangan saudara beritakan berita yang membuat orang takut. Beritakan berita yang membuat orang itu memiliki sebuah pengharapan. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup kita. Jangan ragu dengan keadaan yang ada. Tuhan pelihara Indonesia. Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kita. Tuhan ada bersama dengan keluarga kita. Yang pertama kita melihat, selalu menatap ke depan, bukan menoleh ke belakang. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menatap ke depan di tengah kondisi yang seperti ini? Bangsa Israel diwakili oleh 10 suku ini. Mereka bukan menatap ke depan, tetapi mereka hanya melihat ke belakang. Mereka hanya melihat masalah. Mereka hanya melihat, saudara, oh kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Tapi mereka lupa bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi itu menyertai mereka. Yang kedua kita melihat, bertindak dengan iman, bukan ketakutan yang ada. Semua yang ada kita alami, kita harus bertindak dengan iman. Firman Allah berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita bertindak, bertindaklah dengan iman. Tuhan yang menyertai hidupmu lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Firman Allah berkata, setiap tempat yang kau injak, Allah akan berikan kepada kita. Tuhan berbicara kepada Yosua dalam pasal 1 ayat yang ketiga, supaya mereka ini tidak takut, bertindaklah dengan iman. Hari ini, apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah dengan iman, bahwa Tuhan menyertai hidupmu, bahwa Tuhan ada bersama dengan kamu. Firman Allah berkata, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang ada di dalam hidup saudara lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Mari pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita jangan takut, supaya kita jangan bimbang, karena Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara saat ini sedang alami, apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah, Tuhan ada bersama dengan hidupmu. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami. Kalau saat ini kami menghadapi roh ketakutan, kami menghadapi kebimbangan, karena kami melihat keadaan yang ada di sekeliling kami. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami, dan Roh Kudus, Engkau memberikan pencerahan yang baru kepada setiap kami, supaya kami menghadapi hari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami hanya memperhatikan, sebab firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Roh Kudus Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu pagi hari ini. Karena dengan Tuhan
kami cakap mengerjakan perkara-perkara yang besar. Sebab Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami, Allah yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tolak segala roh ketakutan. Dalam nama Yesus, keluar dari setiap hidup kami. Kami takut apapun yang terjadi dengan hidup kami. Mulai pagi hari ini, mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.